Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah aliran kepercayaan dan kebatinan yang dibimbing oleh Ibu Syukri Ernayati Rintan Sahri Sinaga MSOS. Di dalam video ini, saya Nur Hidayah dan teman saya Safina akan memaparkan tema tentang aliran Islam Aboge. Saya Nur Hidayah akan memaparkan 2 poin pertama, yaitu tentang sejarah Islam Aboge dan yang kedua ajaran Islam Aboge. Poin pertama yaitu sejarah aliran Islam Aboge. Agama-agama lokal merupakan kepercayaan tradisional yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum agama-agama resmi masuk ke wilayah Nusantara. Agama-agama lokal ini atau kepercayaan tradisional ini bertumbuh dan berkembang dan dianut oleh para penganutnya sampai sekarang di beberapa daerah tertentu. Nah, bentuk akulturasi dari agama Islam dan kebudayaan Jawa melahirkan salah satunya yaitu aliran Islam Aboge yang terdapat di beberapa daerah di Pulau Jawa. Aliran Islam Aboge adalah aliran Islam yang mendasarkan penanggalan dan bulan pada kalender Alif, Rebo, dan Wage yang disingkat dengan Aboge. Dasar penanggalan kalender ini diyakini warga Aboge dalam kurun waktu 8 tahun atau 1 windu yang dimulai dari tahun Alif, Jim awal, Ha, Dal, Za, Ba, Waw, dan Jim akhir. 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan 1 bulan terdiri dari 29 sampai 30 hari. Nah, perhitungan ini merupakan penggabungan perhitungan dalam 1 windu dengan jumlah hari dan jumlah pasaran hari berdasarkan perhitungan Jawa, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Pagi, dan Pahing. Nah, sejarahnya yaitu penyusunan kalender ini diperintahkan oleh Sultan Agung Hanyangkrukusuma, salah satu petinggi kerajaan Mataram. Beliau memerintahkan untuk menyusun kalender Aboge ini karena waktu itu kebutuhan umat Islam Jawa dalam memastikan hari-hari perayaan besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan menentukan awal Ramadan. Kemudian setelah disusun, kalender Aboge ini tersebar ke seluruh wilayah Pulau Jawa, salah satunya di Banyumas dan Cilacap. Kemudian balik lagi ke sejarah, penyebaran Islam di Banyumas dan Cilacap ini tidak terlepas dari jasa Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Nah, pada zaman dahulu, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang memerintahkan para kiai untuk menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa, salah satunya di Banyumas dan Cilacap. Para kiai ini memiliki tugasnya masing-masing. Nah, namun nampaknya para kiai ini tidak tuntas dalam menyebarkan agama Islam sehingga ada beberapa rukun Islamnya yang tertinggal. Nah, aliran Islam Aboge terkhususnya di Banyumas dan Cilacap terbagi menjadi 2, yaitu aliran Islam Aboge Nyantri dan aliran Islam Aboge Nyandi. Aliran Islam Aboge Nyantri ini ialah aliran Islam yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam secara sempurna, walaupun mereka masih terpengaruh oleh adat istiadat Jawa, kejawen, seperti memakai tudung ikat dan menggunakan tembang-tembang Jawa dalam berzikir. Nah, pusat peribadatannya juga di musola dan langgar. Sedangkan aliran Islam Aboge Nyandi ialah aliran Islam yang menjalankan rukun iman, percaya pada rukun iman yang 6, namun rukun Islamnya cuma 3, yaitu syahadat, puasa, dan zakat. Haji dan sholatnya tidak.
karena menurut mereka sholat memiliki makna tersendiri, yaitu laku. Laku ini adalah suatu hal yang harus dilakukan setiap harinya, seperti menghormati orang lain, tidak menyakiti orang lain, banyak membuat kebajikan-kebajikan seperti itu. Dan tempat peribadatan mereka terpusatnya di makam atau candi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam ibadah yang ada di dalam aliran Islam Aboge. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya dalam melaksanakan ibadah Islam Aboge ini tidaklah jauh berbeda dengan Islam pada umumnya. Mereka juga melakukan ibadah sholat 5 waktu, kemudian ibadah puasa, kemudian juga ibadah zakat. Nah, lalu apa yang membedakan ibadah sholat mereka dengan Islam pada umumnya? Nah, jika pada Islam umumnya itu menggunakan atau membaca doa kunut hanya pada saat sholat subuh, nah namun Islam Aboge ini menggunakan doa kunut itu di setiap sholat 5 waktunya, misalnya di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, dan seterusnya. Namun ada pengecualian, mereka tidak menggunakan doa kunut ini saat mereka melaksanakan sholat Jumat, karena di dalam sholat Jumat itu ada jamaah-jamaah yang di luar aliran Islam Aboge, sehingga untuk menjaga tetap harmonisnya mereka bersepakat untuk tidak menggunakan doa kunut pada saat sholat Jumat. Kemudian ada penambahan 2 sholat sunnah di dalam aliran Islam Aboge ini. Misalnya saja ada yang namanya sholat id. Sholat id ini adalah sholat yang dilaksanakan 2 rakaat. Setelah itu ada khutbah, hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat id ini dilaksanakan pada tanggal 8 di bulan Syawal. Jadi setelah mereka selesai melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal, maka mereka akan melaksanakan sholat id ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan pelaksanaan dari sholat id ini adalah bentuk bebasnya mereka dari dosa-dosa. Kemudian ada satu lagi sholat sunnah yang namanya itu sholat Rebo Wekasan. Nah, sholat Rebo Wekasan ini dilaksanakan tentunya hari Rabu. Nah, sholat ini dilaksanakan di akhir bulan Safar, dilaksanakan pada pagi hari. Sholat ini tujuannya adalah untuk terhindar dari musibah-musibah. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan puasa yang dilaksanakan oleh Islam Aboge? Islam Aboge melaksanakan ibadah puasa itu sama dengan Islam pada umumnya. Jadi mereka juga melaksanakan selama 30 hari. Kemudian yang membedakannya itu ialah menentukan waktu mulainya berpuasa. Nah, jadi kalau Islam pada umumnya itu melihat masuknya bulan puasa dari terlihatnya hilal. Namun kalau misalnya orang Aboge ini, Islam Aboge ini, mereka ada sistem kalender tersendiri yang mereka percayai dari zaman dahulu, peninggalan dari nenek moyang mereka. Kemudian mereka juga melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan pada bulan puasa 1 hari menjelang Idul Fitri. Nah, nantinya zakat fitrah ini akan dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di daerah masjid tersebut. Selanjutnya yaitu hari-hari besar dalam aliran Islam Aboge. Nah, adapun hari-hari besar di dalam Islam Aboge ini seperti tahlilan, kemudian pengajian, ada juga mereka memperingati hari lahir Nabi atau Maulud Nabi, kemudian Isra Mi'raj. Nah, untuk menentukan pelaksanaan dari Maulud Nabi atau Isra Mi'raj ini yaitu jatuh pada tanggal 12 Mauludan, kemudian jatuh juga pada tanggal 27 Rajab. Nah, biasanya mereka memperingati Maulud Nabi atau Isra Mi'raj ini di masjid tempat mereka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian
bagaimana pelaksanaan kegiatan tahlilan yang dilakukan Islam Aboge ini? Mereka melaksanakan kegiatan tahlilan ini biasanya hari Kamis malam Jumat, dan biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya, yang jika dipimpin oleh Kiai Zainal, jumlah jamaah itu sekitar 25. Namun jika Kiai Zainal ini berhalangan hadir, maka mereka akan melaksanakannya setelah sholat maghrib, dan jumlah jamaah itu sekitar 50 orang, jadi lebih banyak dibandingkan saat dipimpin oleh Kiai Zainal. Kemudian di dalam pelaksanaan tahlilan ini ada doa khusus yang mereka bacakan. Jadi doa itu disebut doa tawassul atau wahtimi lana. Nah, kemudian bagaimana pengajian di dalam aliran Islam Aboge ini? Nah, mereka biasanya melakukan pengajian itu pada bulan Ramadan. Jadi setelah sholat tarawih, maka mereka akan membaca Al-Quran atau tadarus, dan juga setelah sholat zuhur mereka juga melakukan tadarus. Kemudian ada juga pengajian kitab. Jadi mereka juga pengajian kitab pada saat setelah selesai dari sholat tarawih. Selanjutnya yaitu perkembangan aliran Islam Aboge hingga saat ini. Nah, jadi aktivitas masyarakat penganut aliran Aboge ini masih bisa kita jumpai sampai hari ini, sampai detik ini. Misalnya saja masyarakat di daerah Banyumas. Jadi mereka masih sangat kental sekali memeluk ajaran-ajaran yang mereka percayai sejak zaman dahulu, seperti misalnya saja sedekah bumi, lalu menjenguk orang sakit, kemudian kerja bakti. Nah, ada juga kegiatan selamatan. Jadi mereka itu melakukan selamatan setiap akan menanam padi, kemudian akan memanen padi, akan membuat rumah, kemudian akan pindah rumah baru. Jadi mereka pasti akan melaksanakan selamatan. Kemudian mereka juga masih menggunakan hitungan hari baik. Jadi sebelum memanen padi atau menanam padi itu mereka pasti melihat atau menghitung hari-hari baik untuk melakukan hal tersebut. Kemudian mereka juga membaca tahlilan untuk kemudian doa-doa yang dikirim untuk para leluhur, dan mereka juga melakukan sedekah bumi itu dari masing-masing RT dan RW. Kemudian besok harinya diadakan pentas wayang, dan setelah prosesi sedekah bumi dilakukan, maka diakhiri dengan acara makan bersama. Jadi aliran Islam Aboge ini masih bisa kita temui hingga saat ini di mana salah satu tempatnya itu di daerah Banyumas. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.